Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rasid sebagai guru PAI di SMAN 1 Cisaga, Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang 2 tahun 2024-2025 di UIN Sunan Gunung Jati. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oleh sebab itu, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Terima kasih dan semoga kita selalu ada dalam sehat jasad, sehat ruh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk proses pembelajaran kali ini adalah hikmah atau yang disebut dengan roja, khauf, dan tawakal. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan materi yang lalu telah menjelaskan tentang larangan mendekati pergaulan bebas. Sudah kalian pahami materi yang itu? Ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Dan sebelum melanjutkan kepada materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadir. Hadir. Tidak ada kemana? Haji. Ali Kira. Ali Kia. Angga. Anjar. Ari. Boy. Dani. Dika. Dini. Bahri. Pani. Terima kasih. Yang alfa ada 6 orang. 6 ya? 1, 2, 3. Yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang alfa mudah-mudahan rajin kembali sekolahnya. Ya. Selanjutnya, sebelum kalian mempelajari tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu roja dan tawakal dalam kehidupan seorang muslim, ya, perlu kalian ketahui tujuan dari mempelajari materi ini agar kalian bisa menjelaskan hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal. Ya. Yang kedua, mengaitkan kalian bisa mengaitkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal. Yang ketiga, kalian bisa mengamalkan sikap mencintai kepada Allah. Yang keempat, mengembangkan karakter sebagai pribadi yang bertakwa. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya. Jadi ingat, konsentrasi. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat, ya, mencintai Allah. Karena ada apabila tidak kenal maka tidak akan sayang. Timbulnya sayang dari sebuah perkenalan. Ya. Di dalam Al-Quran dengarkan, lihat dalam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir
Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Terima kasih, tepuk tangan. Dari ayat ini, ya ayyuhan nas, hei manusia, atau wahai manusia, Allah ya memanggil kepada seluruh manusia. Ini umum. Jadi bahasa memanggil Allah itu ada bahasa umum, ada bahasa khusus, ada bahasa untuk pribadi. Ya. Nah, bahasa umum contohnya ya ayyuhan nas itu bahasa umum seluruh manusia. Kalau bahasa khusus ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu. Dan apalagi ada juga ya ayyuhalladzina kafaru. Itu bahasa khusus. Nah, untuk mempelajari ini ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu. Coba yang tahu apa itu takwa? Menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Oke, terima kasih. Terus kelompok ini ada yang ini apa? Apa yang disebut dengan takwa? Ya, baru satu orang. Ya silakan. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, takwa adalah menjauhi larangannya dan mendekati perintahnya. Oke, hapus semuanya. Ya. Nanti ada di kelompoknya. Ya. Oke. Nah, ya, jadi takwa itu adalah menjauhi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ibadah adalah setiap perkara yang tidak dilarang oleh Allah. Ibadah. Tetapi ibadah adalah yang selalu diperintah oleh Allah. Maka bahasanya ittaqo, ya, bertakwa. Rabbakum, nah, kepada Tuhanmu. Nah, kum ini berarti Allah, ini berarti Allah. Kenapa Allah? Karena Rabb adalah pengurus, Rabb adalah pencipta, Rabb adalah pemberi pahala, Rabb adalah pemberi siksaan. Ya, Rabb manusia adalah Allah. Makanya dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi kembali di dalam surah ayat kursi, ya, surah Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, itu juga ya, ittaqu, harus takwa kepada orang ini. Zada sa'at asyid, hari sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kiamat itu kan ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Kecil, contohnya banjir, longsor, tsunami, puting beliung, kebakaran, ya, itu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat besar, betul, ya, kiamat besar. Apa artinya? Adalah hari akhir, hari kiamat, dan semua orang yang ada dalam hatinya nilai keimanan, keislaman tidak akan merasakan kiamat. Yang akan merasakan kiamat adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, hakikat mencintai Allah, pengertian mencintai Allah adalah rasa kasih sayang yang tulus kepada Allah. Maka dalam syarat ibadah, ya, dalam syarat diterimanya ibadah, yang pertama adalah
Tujuan ibadah itu hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar kita beraktivitas dari tidur sampai bangun, dasarnya harus jelas, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Yang ketiga adalah caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah. Ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan cara Rasulullah. Kenapa kalau tidak cara dengan Rasulullah, tidak sesuai dengan cara Rasulullah, maka akan ditolak amal ibadah. Contoh, sholat duhur itu 4 rakaat. Sementara kita melaksanakan sholat duhur 3 rakaat, akan diterima enggak? Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Contoh dari Rasulnya 4 rakaat duhur. Asal 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh isya berapa? 2, isya 4. Kosong. Nah, jadi mencintai Allah, rasa kasih sayang. Jadi kalau rasa kasih sayang itu kan begini. Ketika aku tidur teringat namamu. Ketika aku tidur teringat namamu. Ketika aku mau ke WC ingat namamu. Ketika aku mau naik kendaraan ingat namamu. Dalam hatiku selalu namamu. Nah, gitu. Itu kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kekasih lap-lapan. Jadi iya kan, yang kalau pacaran kan, kalau yang pertama ya itu kan gitu, ingat baik gitu kan. Aku malam, ketika malam ingin sempat siang, karena aku ingin bertemu dengan Yayang. Nah ya, pengertian mencintai Allah. Ya. Nah, dengan mencintai rasa kasih sayang terus kepada Allah, maka akan tercermin dalam kepatuhan terhadap perintah dan larangannya. Oh, ini tidak boleh, gitu kan? Nah, kita harus lupakan, karena kalian masa-masa pacaran nih, ya. Jadi ketika misal pacar melarang kan, sepuyanya mohon banggaan kan, ya sayang kan, itu kan. Kembali, tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, mengutamakan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Mengutamakan dalam aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Nah, berarti apa? Tanda cinta kepada Allah itu mengikuti sunnah Rasul. Rasul bagaimana cara makannya, Rasul bagaimana cara tidurnya, Rasul berbicaranya seperti apa, bagaimana, itu kan diterangkan dalam hadisnya. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran dan ingin memahaminya. Cintanya, cinta terhadap cinta kepada Al-Quran. Iya, pandian, itu tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda cinta kepada Allah itu mencintai Al-Quran. Bisa baca, bisa baca Al-Quran, tahu artinya, dipahami. Karena Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah. Jadi Al-Quran itu ada petunjuk. Jadi saya bapak ingin tahu. Mereka tahu
mendalam karena menyadari kebesaran Allah dan ancamannya bagi orang yang mengingkari perintahnya. Sieun, lihat, sejarah mengatakan dalam Al-Quran dan sejarah juga di Mesir terdapat seorang manusia yang namanya Fir'aun diabadikan oleh Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana akibat orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau bahkan menantang kepada Allah. Nah, itu adalah yang disebut Fir'aun. Fir'aun imannya ditolak. Kenapa imannya ditolak? Karena dia memusuhi Nabi Musa. Nabi Musa Fir'aun mah. Nabi Musa. Baru ketika dia sudah tenggelam di tengah lautan, dia mengatakan amanah bi Rabbi Musa. Maka diabadikan oleh Allah bahwa Fir'aun adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang jasadnya ada di Mesir, ya. Nah itu. Nah, kalau rasa takut, nah kisah dari sebuah hadis juga bagaimana pelaku zina. Apabila pelaku zina tidak bertaubat, maka nanti kelak di dalam neraka itu kepunyaannya diini sama besi dari neraka dari bawah sampai atas, ya. Dan bagi perempuan yang kelihatan auratnya, rambutnya digantung di dalam api neraka, kamu sambat gantung salfat, itu siksa. Dan apabila pemakan, peminum khamr, maka minumnya adalah minum neraka, api neraka atau nanah yang seperti bergejolak melahap. Ini lebih dari lahap. Itu diminum, ketika diminum perutnya meledak. Andai kalian tidak takut kepada Allah, maka kalian akan melaksanakan maksiat, dosa. Itu korelasinya. Siang kalau takut, maka akan beribadah kepada Allah. Karena Allah Maha Rahman dan Allah juga Maha, ya, yang paling bengis apanya? Siksaannya. Ya. Tuh, kalau selanjutnya adalah roja adalah harapan yang kuat kepada Allah akan diberikan nikmat dan pengampunan. Jadi ketika kita berdosa, melakukan dosa, ya, kita jangan merendah hati. Alhamdulillah, Allah tidak akan diberi maaf sama Allah. Harus sojak kepada Allah. Harus punya harapan yang kuat. Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun apabila hambanya meminta maaf. Apabila hambanya bertaubat, maka harus roja, selalu terus berharap. Ya, ketika kita ekonomi, bisa orang tua kita ke bawah, ingat kurang mah ekonomi seperti orang tua, harus terus berharap. Dan sambil kita berdoa, berharap semoga Allah memberikan apa yang saya ingin. Itu roja, berharap ulah bosen-bosen. Lanjut, hakikat tawakal. Pengertian tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dengan sesungguhnya. Jadi tawakal itu serahkan ke Allah. Tetapi setelah kita berusaha, canggih naon, ulama tawakal we,
pokoknya ujian teh ya itu kan pemain ngapalkeun tidak, membaca tidak, sekolah tidak, lain tawakal eta mah bunuh diri gitu kan. Ai tawakal itu setelah kita berusaha secara maksimal. Itu tawakal. Baru Allah Subhanahu wa taala yang kita bertawakal Allah akan menjadikan. Sikap tawakal tidak bergantung pada hasil duniawi, tapi meyakini bahwa hasil terbaik sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita terjadi kepada kita hal yang tidak diinginkan, kita harus bersabar, bertawakal bahwa itu adalah takdir kepada kita dan kita harus menyerahkan kepada Allah. Apa yang tidak kita inginkan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila yang diinginkan nyata alhamdulillah, tidak ada takdir yang jelek, tetap takdir itu baik. Cuma kita yang menerima yang membaikkan menjadi jelek dan baik. Ya, itu adalah tentang hakikat tawakal berserah diri. Ya, itu materinya. Ya, berikutnya. Untuk selanjutnya diskusi. Ya. Selanjutnya diskusi akan membagikan diskusi kelompok. Maka dikerjakan diskusinya sudah ada di LKPD-nya ya. Maka dikerjakan. Bagaimana cara menyembuhkan luka? Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Allah? Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kepada Allah? Tidak benar kalau dikerjakan aja deh Pak. Cara mentaati perintah, meninggalkan larangannya, larangan, takut akan ajabnya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan hasil kerja kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Siti. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari di tengah berbagai tantangan dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, menjalankan kehidupan sesuai dengan pedoman Al-Quran atau mengamalkan sifat-sifat sebagai berikut: 1. Mencintai Rasulullah, 2. Mencintai Al-Quran, 3. Menjauhi perbuatan dosa, 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Yang kedua yaitu apa yang kita lakukan ketika merasa takut akan azab Allah, yaitu dengan cara menjaga lisan dari perkataan dusta dan menjaga pandangan dari kemaksiatan. Dan bagaimana kita menjaga harapan kita terhadap rahmatnya, yaitu dengan meyakini kesempurnaan
Mungkin sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami itu bagaimana kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai amalan, melaksanakan sholat lima waktu berseragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok selanjutnya. Kelompok kita akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari di tengah berbagai tantangan. Yang pertama, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menuruti perintahnya. Yang ketiga, menjalankan sholat lima waktu. Yang keempat, mengamalkan perintah yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari di tengah berbagai tantangan. Menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat lima waktu, bersedekah, mencari tolong menolong dan menjauhi larangannya, seperti tidak mabuk, tidak zina dan menjauhi pergaulan bebas. 2. Apa yang kita lakukan jika merasa takut akan azab Allah dan bagaimana kita menjaga hati kita terhadap rahmatnya, menjauhi larangannya dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan taat beribadah dan rajin berdoa. Amin. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada yang ingin ditanyakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf saya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ininya diskusinya kumpulkan. Baik, Pak. Alhamdulillah kita telah mempelajari materi tentang adalah apa? Tentang hakikat mencintai Allah. Ya. Nah, refleksi dari mencintai Allah sekali lagi adalah rasa kita mencintai Allah lebih besar cinta kita kepada Allah daripada kepada yang lain. Dengan cara apa kita mencintai Allah? Adalah dengan taat, patuh, berserah diri, bertawakal dan roja serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian materi yang
sekalian. Ya, karena kita tidak akan selamanya di duniawi. Kita akan berganti alam dengan melewati alam dunia, alam mahsyar, dan surga dan neraka. Nah, apabila kita ingin selamat melewati fase itu, maka beribadahlah kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, silakan KM untuk berdoa. Sebelum kita di kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran ini masuk ke dalam. Tetap berdoa dimulai.